Keduanya berjalan keluar bandara hendak naik taksi. Di saat itu terdengar suara anak-anak. "Kakak!" Dewi menoleh anak yang barusan lagi dia memeluk sebuah boneka dan duduk dengan patuh di atas bola batu. "Adik, kita bertemu lagi." Dewi menyapa anak itu. "Kakak, namaku Tania. Siapa nama kakak?" Tania melihatnya sambil tersenyum manis. "Namaku Dewi." Dewi tersenyum melihatnya. "Mana papamu?" "Papa sedang ambil mobil. Aku disuruh tunggu di sini." Tania sangat patuh. Dewi dan Bibi Lauren saling memandang, merasa ada yang tidak beres. Kalau pria itu sungguh pergi mengambil mobil, seharusnya ia membawa anaknya bersamanya. Ini adalah jalur taksi, mobil pribadi tidak bisa masuk ke sini. Kenapa dia menyuruh anaknya menunggu di sini? Mungkinkah terjadi sesuatu? "Taksinya sudah datang. Ayo kita pergi." Bibi Lauren tidak mau menambah masalah. Dia menarik Dewi masuk ke dalam taksi. "Kakak sudah mau pergi." Tania melihat Dewi dengan berat hati. "Iya." Dewi melihat Tania duduk di atas bola batu seorang diri. Dia sedikit tidak tega. "Tania, kamu sendirian menunggu papamu di sini. Apa takut?" Tania menganggukkan kepalanya. Dalam sekejap matanya menjadi merah. Dewi melihat tampangnya yang kasihan, hatinya pun tertekan. Lalu dia membuat sebuah keputusan. "Jangan takut, kakak temani kamu." "Benarkah? Terima kasih kakak." Tania sangat gembira. Ia buru-buru menghampirinya dan menggandeng tangan Dewi. "Dewi." Bibi Lauren berniat menghalangi Dewi. "Bibi Lauren, tidak apa-apa. Aku temani anak ini dulu. Tunggu papanya datang. Kita segera naik taksi," kata Dewi pelan. Bibi Lauren sangat tidak berdaya. Dia terpaksa ikut menemani dan menunggu. Tania memperkenalkan bonekanya pada Dewi, juga bilang bahwa dia punya permen yang enak ada di saku papanya. Tunggu papanya kembali, dia akan mengambil permennya dan memberikannya pada Dewi. Dewi gembira dan mengucapkan terima kasih melihat rambut Tania basah oleh keringat. Dia jongkok untuk mengepang rambutnya, bahkan menyobek tali pakaiannya untuk mengikat kepangannya. Tania mengeluarkan cermin kecil melihat kepang yang sudah selesai dibuat. Dia tersenyum manis. Sejak meninggalkan rumah, dia tidak pernah mengepang rambut lagi. Keduanya bercanda tawa sangat gembira. Bibi Lauren melihat sekitar, tidak terlihat bayangan pria itu. Di pintu masuk bandara ada banyak orang lalu lalang tenang seperti biasanya, tapi dia selalu merasa ada yang tidak beres. Pada saat itu tiba-tiba ada yang berteriak, "Tania!" "Papa!" Tania berbalik, papanya segera kemari dari tengah kerumunan. Tania dengan gembira berkata pada Dewi, "Kakak, papaku sudah kembali." "Baguslah kalau begitu." Dewi berdiri dan berbicara serius dengan pria itu. "Pak, Tania masih kecil. Mohon jangan tinggalkan dia sendirian. Itu sangat berbahaya." Pria itu melihatnya, tidak bicara, menggandeng Tania lalu pergi. "Kamu..." Tania masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia malah mendapati tangan kanan pria ini sedikit tidak beres. Meski dia memasukkan tangannya ke dalam saku celana, berusaha menutupinya, tapi emosi yang perlahan meluap malah memperlihatkan lukanya. "Jangan ikut campur. Ayo kita pergi." Bibi Lauren juga menyadarinya. Dia menarik tangan Dewi dan bersiap untuk pergi. Saat itu Dewi menyadari di tengah kerumunan ada beberapa orang berpakaian hitam dan memakai masker hitam. Mereka berjalan ke arah ayah Tania dan melangkah cepat, dan satu tangan disembunyikan di dalam lengan bajunya. Dewi berbalik ingin mengingatkan pria itu. Di saat itu juga tiba-tiba Tania melepas tangan papanya, mengambil beberapa permen, berbalik dan berlari ke arah Dewi. "Kakak, ini permen untukmu." "Tania." Pria itu buru-buru menarik Tania, tapi sudah terlambat.
Dor, dor, dor. Tiba-tiba terdengar suara tembakan, semuanya mengarah pada pria itu. Tania yang malang tanpa sengaja menghalangi satu tembakan untuk ayahnya. Tubuhnya yang kecil terbaring di genangan darah. Tania! Pria itu mulai berkelahi seperti orang gila. Dia menghalangi orang-orang berpakaian hitam itu. Dewi segera ke sana menggendong Tania. Ia mendapati Tania masih bisa tertolong. Dia segera memberi pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahan. Saat pria itu menghabisi semua pembunuh berpakaian hitam itu, dia menodongkan pistol ke kepala Dewi, minta Dewi bertanggung jawab atas Tania. Saat Bibi Lauren mau melawannya, Dewi buru-buru berkata, "Tania masih bisa diselamatkan. Aku tabib, aku bisa menyelamatkannya. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit." Benarkah? Pria yang awalnya mengira anaknya sudah tiada, begitu mendengar perkataan Dewi, harapannya kembali bangkit. Dia segera menghentikan sebuah mobil dan membawa Dewi serta anaknya ke rumah sakit. Dewi segera mengoperasi Tania. Tania kehilangan banyak darah, selain itu darahnya sangat langka. Rumah sakit tidak memiliki plasma darahnya. Bibi Lauren buru-buru minta pihak rumah sakit untuk menyiapkannya. Pria itu terus berada di dalam ruang operasi, menunggu dengan khawatir, juga mengancam kepala rumah sakit dengan pistol jika terjadi sesuatu pada anaknya. Dia ingin semua orang membayarnya dengan nyawa, termasuk Dewi. Seharusnya operasinya sangat lancar, tapi Dewi mendapati anak ini tidak hanya memiliki penyakit asma, bahkan sebelumnya pernah melakukan operasi jantung. Kali ini dia tertembak mengakibatkan jantungnya kambuh, sungguh sangat berbahaya. Selain itu plasma darah datang terlalu lambat ditambah berbagai macam faktor hingga operasinya gagal. Pada akhirnya Tania tidak terselamatkan. Sebelum Tania meninggal, tangannya terus menggenggam permen yang ingin dia berikan pada Dewi, hingga jantungnya berhenti berdetak. Barulah genggamannya terlepas, permennya jatuh ke lantai. Saat itu Dewi tumbang. Ayah Tania lebih seperti orang gila, bertanya pada Dewi, "Bukankah kamu bisa menyelamatkannya? Bukankah kamu bilang dia akan baik-baik saja? Kenapa tidak berhasil? Kenapa?" "Kalau bukan karena ingin memberimu permen, Tania tidak akan tertembak. Kalau keahlian medismu tinggi, operasinya tidak akan gagal. Semua ini karena kamu. Karena kamu." Dewi tidak punya tenaga untuk membantah. Dia hanya bisa menerima raungannya. Pria itu menjadi gila. Dia mulai membantai para dokter dan perawat di ruang operasi. Dia juga ingin membunuh Dewi. Dewi ingin dimakamkan bersama dengan Tania. Bibi Lauren melukai tangannya dan menarik Dewi keluar ruangan. Pihak rumah sakit sudah lapor polisi, tapi sebelum polisi datang, pria itu sudah membunuh 13 nyawa, baru kemudian ditundukkan oleh polisi dan dipenjara. Dewi yang mengurus pemakaman Tania. Setelah selesai mengurusnya, dia juga pergi ke penjara menengok pria itu dan mengetahui bahwa namanya adalah Denny dari negara Riji. Dia juga pembunuh peringkat pertama di dunia. Denny merantau sepanjang hidupnya. Saat ini dia ingin membawa anaknya kembali ke negara asalnya dan hidup bersembunyi dari kejaran orang-orang. Tapi musuhnya tidak melepaskannya, terus mengejarnya. Sepanjang jalan dia terus melindungi anaknya dan melarikan diri. Di bandara saat anaknya ke toilet, dia menghabisi 2 orang mata-mata. Kemudian dia cepat-cepat membawa anaknya pergi. Di pintu keluar, dia bertemu orang-orang itu lagi. Dia takut melibatkan anaknya, maka minta Tania menunggu di bola batu. Dia diam-diam menghabisi beberapa orang sendirian, lalu kembali mencari anaknya dan bertemu dengan Dewi lagi. Dia hanya ingin secepatnya membawa Tania pergi, tapi Tania tiba-tiba berpikir ingin memberikan permen pada Dewi, lalu melekas genggaman tangannya dan berlari ke sana. Kebetulan musuhnya mengejarnya lagi, menembakinya sehingga berubah menjadi tragedi.
Dipisahkan oleh kaca penjara, Dewi meminta maaf padanya. Hatinya merasa sangat bersalah jika Tania tidak kembali untuk memberinya permen. Tidak akan terjadi masalah. Selain itu, Dewi tidak bisa mengerti. Jelas-jelas dirinya bisa mengobati Tania. Kenapa operasinya bisa gagal? Sebenarnya ada apa dengan jantung Tania? Dia ingin tahu segalanya. Sayangnya sudah tidak ada kesempatan lagi. Setelah kejadian itu, dia ingin ke kantor polisi untuk mengambil jenazah Tania, tapi pihak polisi sudah mengkremasinya. Dewi hanya bisa mengadakan upacara pemakaman dengan membawa abu anak itu, lalu ke penjara untuk menyerahkan alamat dan informasi batu nisan pada Denny. Terhadap niat baik Dewi, Denny tidak sama sekali tidak menghargainya, bahkan menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Tania di surga seorang diri. Dia begitu menyukaimu. Tunggu aku keluar dari sini. Aku akan membunuhmu untuk menemani Tania di sana." Dewi sama sekali tidak mempedulikan ancamannya karena Denny dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun kematian Tania merupakan pukulan yang sangat besar baginya. Bahkan dia mulai meragukan kemampuan medisnya. Jadi 2 tahun setelah itu, Dewi menutup diri dan tidak lagi melakukan praktek medis. Hingga Pangeran Willy menemukannya, memintanya sepenuh hati dan berulang kali. Ditambah dengan yayasan yang kekurangan dana, panti asuhan membutuhkan dana yang sangat besar, barulah dia ke Denmark. Dia mengira masalah tahun itu sudah berakhir, tak disangka Denny sudah keluar dari penjara dan mencarinya hingga ke sini. "Nona Dewi, Nona Dewi, Nona Dewi." Seruan Kelly menghentikan pikiran Dewi. Dia sadar dari lamunannya, menggenggam permennya, mendongak dan menatap Telly. "Ada apa? Wajahmu terlihat pucat. Nona baik-baik saja?" Kelly menatapnya dengan khawatir. "Tidak apa-apa." Dewi menggelengkan kepalanya. "Kalian kembalilah bekerja. Aku sarapan pagi sendiri." "Baik." Kelly keluar bersama pelayan. Dewi melihat sarapan mewahnya, tapi dia malah tidak berselera sama sekali. Dia berbaring di kursi malas menghirup angin laut. Melihat permen itu, dia teringat pada Tania yang meninggal. Hatinya rumit sulit diucapkan dengan kata-kata. Ponsel di atas ranjang bergetar, dia pun tidak menyadarinya. Sepanjang hari Dewi mengurung dirinya di dalam kamar, tidak ingin kemana-mana, makan sedikit langsung tidur, ponselnya pun tidak dilihat. Lorenzo menelpon 2 kali, dia pun tidak menjawabnya, juga tidak membalas pesan teksnya. Suasana hati Lorenzo sangat terpengaruh olehnya. Ia juga tidak semangat melakukan apapun, makan pun tidak berselera. Malam hari setelah menyelesaikan kesibukannya, Lorenzo langsung menelpon Sony. Sony menjawab telepon Lorenzo. Dia kaget hingga ponselnya hampir jatuh ke lantai. Dia menerima telepon dengan panik. "Halo Tuan." "Dewi sedang apa?" Lorenzo bertanya langsung. Nona." Sony mendongak melihat balkon lantai 2. Dewi sedang bersandar di kursi malas, melamun memandangi laut. Dia sudah duduk di sana seharian. "Nona Dewi sedang melamun di balkon," kata Sony buru-buru. "Aku akan segera ke sana." "Tidak perlu," kata Lorenzo dingin. "Jaga dia baik-baik." "Baik Tuan." Baru saja Sony selesai bicara, Lorenzo langsung mematikan panggilannya. Terdengar suara tutut-tutut. Sony merasa gelisah. Ia merasa sepertinya tuannya marah. Dia berpikir apa dia harus naik dan bicara dengan Nona Dewi. Namun begitu terpikir Tuan bilang tidak perlu, maka tidak perlu. Dewi duduk di balkon hingga larut malam, baru kembali ke kamar untuk beristirahat. Ada beberapa panggilan tidak terjawab di ponselnya. Ada 2 panggilan dari Lorenzo dan beberapa panggilan dari Bibi Lauren dan Brandon. Dewi buru-buru menelpon Bibi Lauren. Dengan segera Bibi Lauren menjawab teleponnya. "Dewi." "Bibi Lauren, ada apa?" "Di sini lumayan baik.
Aku mengkhawatirkanmu. Sebelumnya kamu tidak mengangkat teleponku. Aku kira terjadi sesuatu padamu. Ponselku kutaruh di kamar, tidak mendengarnya. Yang penting tidak apa-apa, membuatku takut saja. Bibi Lauren merasa lega. Dewi, apa orang itu sudah muncul? Harusnya sudah. Semalam masuk ke villa, tapi tidak terjadi apa-apa. Sepertinya kemampuan pengawal keluarga Moore lumayan tangguh, kata Bibi Lauren senang. Dewi, kamu patuhlah. Jangan pergi dari wilayah perlindungan keluarga Moore. Ingat. Aku mengerti. Dewi paham betul jika dia pergi sekarang, Denny akan segera menemukannya. Tiba saatnya dia akan berada dalam bahaya. Meski kemampuan menyetirnya sangat hebat, juga memiliki kemampuan memanggil binatang, tapi itu baru bisa berguna di saat tertentu. Apalagi dia tidak pernah membunuh orang, tidak mungkin bisa bersikap kejam. Sedangkan Denny pembunuh profesional yang mencari nafkah dengan membunuh. Selain itu, aku ingin tahu lebih banyak hubunganmu antara kamu dan Lorenzo. Apa dia sungguh tulus padamu? Apa dia sungguh ingin menikahimu? Seharusnya iya. Saat ini Dewi tidak terlalu ingin mendiskusikan masalah ini. Tapi, ini bukan saatnya untuk mendiskusikan hal ini. Kalau ada kesempatan, aku berharap bisa menelpon Denny. Dari awal, aku merasa kondisi kesehatan Tania sedikit aneh. Dewi, kamu jangan bodoh. Bibi Lauren buru-buru memotong kata-katanya. Orang itu sudah gila, mentalnya juga bermasalah. Kamu tidak akan bisa membicarakan sesuatu yang masuk akal dengannya. Jangan coba-coba menyelamatkan orang yang hatinya sudah bermasalah. Itu seperti sakit parah yang tidak bisa diobati. Kita harus menerimanya. Tidak peduli betapa hebatnya kamu. Di dunia ini pasti ada hal yang tidak bisa kamu lakukan. Tidak ada orang yang sempurna. Aku mengerti. Perkataan Bibi benar. Dewi menghela nafas. Tapi kematian Tania selalu terbayang-bayang di pikiranku. Dewi, sudahlah Bibi Lauren. Dewi mengalihkan pembicaraan. Aku hanya asal bicara saja. Aku punya batasan. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Ada begitu banyak orang yang melindungiku. Tidak akan terjadi apa-apa. Baiklah. Bibi Lauren tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Kalau begitu, jagalah dirimu. Setiap hari harus menelpon untuk memberi kabar. Oke. Setelah memutuskan teleponnya, Dewi melihat langit gelap di luar. Dia berpikir apa malam ini Denny akan datang lagi, atau dia akan menggunakan cara lain untuk menghubunginya. Jika benar dia tetap ingin bicara baik-baik dengan Denny. Saat ini Hannah dan Sharon mengetuk pintu dan masuk memeriksa keadaan, lalu berencana tetap di dalam kamar seperti kemarin malam, tapi Dewi malah menyuruh mereka keluar. Meski khawatir, Hannah dan Sharon tetap menghormati keinginan Dewi, lalu menunggu di luar dan tidak mengganggunya lagi. Dewi sengaja mematikan lampu utamanya dan hanya menyisakan lampu dinding, menunggu Denny menghubunginya. Ternyata sangat cepat ponselnya menerima telepon masuk dari nomor tidak dikenal. Dia melihat-lihat keluar menjawab teleponnya. Halo? Kamu hebat juga. Malah dekat dengan grup Moore. Denny bisa bahasa Inggris dengan sangat lancar, suaranya serak, terasa hawa dingin yang menyeramkan. Semalam kamu datang, apa ingin balas dendam? Dewi bertanya langsung ke intinya. Kamu sadar diri juga ya, kata Denny tajam. Jangan kira orang keluarga Moore melindungimu, membuatku tidak bisa melawanmu. Tunggu saja. Aku akan segera menemuimu. Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Dewi mencoba untuk bicara dengannya. Denny bingung. Sebelumnya, Tania pernah melakukan operasi jantung. Tanya Dewi. Apa yang kamu bicarakan?
Mendengar tentang Tania, Denny langsung menjadi emosional. Saat Tania tertembak, tidak melukai organ vitalnya. Masalahnya adalah tembakan itu menimbulkan masalah pada jantungnya, ditambah kehilangan banyak darah. Jadi, jangan mencari alasan untuk menutupi kesalahanmu. Denny memotong pembicaraannya dengan marah. Kamu sendiri yang tidak mampu, tidak bisa menyelamatkannya. Takut aku balas dendam, maka kamu membuat alasan-alasan ini. Kamu kira aku bisa melepaskanmu begitu saja? Aku hanya ingin menanyakan kondisinya dengan jelas. Kondisi apa? Apa kamu bisa membuat Tania hidup kembali? Denny sangat marah. Kalau bukan karena kamu, Tania tidak akan mati. Kamu bicara begitu karena ingin membuat hatimu sendiri lebih lega, kan? Dewi balik bertanya, kalau saja kamu bukan seorang pembunuh, kalau saja kamu hanya seorang ayah biasa, kalau saja tidak ada orang yang mengejar dan ingin membunuhmu, sekarang Tania bisa tumbuh dengan sehat dan gembira. Kamu melemparkan semua tanggung jawab padaku untuk meringankan rasa bersalahmu, kata Dewi dingin. Masalah ini pada dasarnya adalah tanggung jawabmu sendiri. Walaupun aku tidak muncul, berapa lama kamu bisa melindungi Tania?